Sesuai dengan yang direncanakan bahwa Demak akan mengirim pasukan ke Cirebon untuk bersama-sama mempertahankan pelabuhan Sunda Kelapa dari penduduk Portugis. Maka diangkatlah Fathahilah oleh Raden Patah menjadi panglima pasukan Demak yang akan berangkat ke tanah Pasundan. Tetapi sebelum waktu pemberangkatan itu tiba, pada tahun 1518 Raden Patah meninggal dunia dan digantikan oleh Dipati Unus dengan gelar Pangeran Sabranglor. Pada saat penobatannya, banyak terjadi pemberontakan. Karena itu ia harus menyelesaikannya lebih dahulu sebelum melangkah pada tugas utamanya, mengembangkan agama Islam. Dalam mematahkan pemberontakan ini, Pangeran Sabranglor meninggal pada tahun 1521 dan digantikan oleh Sultan Trenggono sebagai Sultan ketiga. Pada awal pengangkatan Sultan Trenggono ini, Fathahilah dikokohkan lagi sebagai pengawal pasukan yang akan mempertahankan Sunda Kelapa dan langsung diberangkatkan ke Cirebon. Dari Cirebon tentara Demak itu bergabung bersama-sama menuju Sunda Kelapa dan tetap di bawah pimpinan Fathahilah. Kenyataan sesampainya di sana pasukan Fathahilah ini tidak hanya berhadapan dengan Portugis, tetapi juga pasukan Pajajaran. Hal ini mungkin diketahui sebelumnya bahwa pasukan Cirebon tidak dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati. Karenanya lalu Raja Pajajaran mengambil tindakan dengan menerima tawaran Portugis untuk bekerja sama merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai Cirebon, di samping usaha mencegah pengembangan Islam lebih luas. Namun demikian, pada akhirnya pasukan Pajajaran dapat dipukul mundur dan Portugis pun terusir dari Sunda Kelapa pada tahun 1522. Langkah selanjutnya setelah menaklukkan Sunda Kelapa adalah mengamankan Banten dari gangguan penguasa-penguasa yang masih beragama dan kepercayaan lama, sebagai menjunjung tinggi seruan Raja Pajajaran yang sudah diganti oleh Prabu Surawisesa dalam pengamanan Banten dari gangguan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang murtad itu. Fathahilah tidak banyak mengerahkan tenaga dan pikiran, sebab di sana sudah banyak ditangani oleh Pangeran Sabakingking, putra Sunan Gunung Jati. Setelah keadaan kembali aman, Fathahilah diperintahkan untuk memimpin Sunda Kelapa sementara belum ada putra daerah yang diangkatnya. Atas keberhasilannya dalam memimpin 2 operasi demi tegaknya agama Islam itu, Fathahilah mendapat sebutan nama Kiai Bagus Pasai. Akan tetapi karena keinginnya menetap di Cirebon, maka sebagai pemimpin di Sunda Kelapa itu hanya beberapa bulan saja. Pada saat yang sudah direncanakan, Sunan Gunung Jati memanggilnya kembali ke Cirebon dengan mengadakan upacara penyambutan dengan meriah, hikmat serta Islami. Bersamaan dengan itu Sunan Gunung Jati mengambil istri lagi, seorang putri dari Ki Ageng Tepasan, mantan pembesar Majapahit, yang turut dengan pasukan Demak ke Cirebon. Putri Ki Ageng Tepasan itu bernama Nyi Ageng Tepasari. Hal ini karena alasan pertama meninggalnya Nyi Ratu Pakungwati dalam peristiwa memolo Masjid Agung, dan kedua karena dari perkawinannya dengan Pakungwati dan dengan Ongtien belum dikaruniai anak. Dan kenyataan pada akhirnya dari perkawinan ini dikaruniai 2 orang anak, Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Muhammad Arifin, yang kelak menggantikan ayahandanya dengan gelar Pangeran Pasarian. Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sultan Cirebon Maulana Syarif Hidayatullah adalah memperluas wilayah Islam ke negeri-negeri sekitar Cirebon. Untuk itu, beliau menarik kembali Fathahilah yang sudah menduduki jabatan Bupati Jayakarta itu untuk memimpin pasukannya guna memperluas perkembangan agama Islam. Adapun daerah-daerah sekitar Cirebon yang berhasil ditaklukkan ialah 1 Talaga, sebuah kerajaan kecil di sebelah barat daya Cirebon, di bawah kekuasaan Prabu Pucukumun yang beragama Buddha. Dalam penaklukan ini, yang tampil sebagai panglima adalah Nyi Mas Gandasari Srikandi dari Pasai yang ikut ke Cirebon.
bersama Pangeran Cakrabuana semasa pulang dari Mekkah. Hal ini untuk menandingi Senopati Talaga yang juga seorang wanita. Puteri Prabu Pucukumun bernama Nyi Tanjung Raragan. Pada akhirnya salah seorang dari putra Talaga Arya Salingsingan berhasil dibawa ke Cirebon dan menyatakan diri masuk Islam. Sedangkan Prabu Pucukumun dan Nyi Tanjung Raragan melarikan diri ke lereng Gunung Ciremai. Dua Raja Galuh, bekas kerajaan Pajajaran, sebelum pindah ke Pakuan Bogor, diperintah oleh Prabu Cakraningrat sebagai bekas pemerintahan Pajajaran. Raja Galuh menuntut agar Cirebon tunduk dan mengirim upeti seperti dulu. Senopati dari Cirebon oleh Fathahillah dipercayakan kepada Arya Kemuning, anak angkat Sunan Gunung Jati dari Ki Lurah Agung, untuk menghadapi Arya Kiban Senopati Raja Galuh. Kendati banyak pasukan Cirebon yang gugur, namun Raja Galuh dapat juga ditundukkan dengan gugurnya Arya Kiban dan Prabu Cakraningrat. Dalam penaklukan Raja Galuh itu selain Arya Kemuning dan Nyimas Gandasari, tampil juga seorang pemuda pendatang dari Baghdad, yaitu Raden Magelung Sakti. Selesai penaklukan Talaga dan Raja Galuh, Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah menyelenggarakan tasyakuran bersama dengan menikahkan Fathahillah dengan puterinya Ratu Wulung Ayu. Berkenaan dengan ini jabatan Bupati Jayakarta secara resmi diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Kemudian setelah segalanya diatur dengan tertib dan usia Sultan sudah lanjut, maka sang putra Pangeran Muhammad Arifin dinobatkan sebagai Sultan kedua dengan gelar Pangeran Pasarean. Untuk penasehat Sultan yang masih muda ini, Sunan Gunung Jati dengan persetujuan warga kesultanan lainnya mengangkat Fathahillah dengan sebutan Ki Bagus Pasai, dan Sunan Gunung Jati kembali ke Gunung Sembung guna menata agama Pasambangan, yakni menjadi guru agama Islam di Padepokan Pasambangan. Langkah demikian yang diambil oleh Sunan Gunung Jati ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak masih di negeri Mesir, bahwa beliau ingin menjadi pengembang Islam di Jawa. Namun sebaik-baik rencana manusia, rencana Tuhan lebih baik. Pada tahun kelima pengangkatannya tahun 1552, Pangeran Pasarean Sultan kedua Cirebon itu mendahului ayahnya meninggal dunia. Alhasil pada tahun itu pula sang putra Pangeran Sabakingking telah dinobatkan sebagai Sultan Banten yang pertama dengan gelar Sultan Hasanuddin. Dengan wafatnya Pangeran Pasarean ini, Sunan Gunung Jati yang sudah merintis ketentraman hari tuanya dengan menata agama di Pasambangan itu, kembali mengambil kebijakan dalam tata pemerintahan Kesultanan Cirebon dengan mengangkat Arya Kamuning sebagai Sultan Cirebon ketiga dengan gelar Adipati Cirebon I. Sebelum pengangkatannya, Arya Kamuni atau Dipati Kuningan sudah menjadi menantu Ki Bagus Pasai karena memperistri puterinya, namanya Ratu Wanawati, dan selanjutnya menurunkan 4 orang putra puteri, yaitu Nyi Ratu Ayu, Pangeran Mas, Pangeran Manis, dan Pangeran Wirasaba. Pengangkatan Arya Kamuning sebagai Sultan Cirebon memang kurang tepat karena dia adalah anak angkat. Tetapi karena putra-putri Pangeran Pasarean masih kanak-kanak, maka Sunan Gunung Jati mengambil kebijaksanaan yang demikian. Itu pun atas persetujuan sesepuh-sesepuh Cirebon yang semula meminta agar beliau duduk kembali di kesultanan. Masa pemerintahan Dipati Cirebon I sekitar 12 tahun. Pada tahun 1565 tahta kesultanannya diserahkan kepada putranya yang baru berusia 18 tahun, yaitu Pangeran Mas, dengan gelar Sultan Panembahan Ratu I. Karena usianya yang masih terlalu muda, maka Sultan Panembahan Ratu I ini banyak memerlukan saran-saran dan bimbingan dari sesepuh keraton. Sedangkan sesepuh seperti Gunung Jati dan Kiai Bagus Pasai sudah terlalu tua untuk bersanding di keraton. Oleh karenanya pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I sedikit mengalami penurunan terutama hal pengembangan agama. Untungnya
Untungnya pada masa Sunan Gunung Jati kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi pusat ajaran agama nenek moyang sudah semua ditundukkan. Sehingga langkah untuk selanjutnya tinggal meningkatkan pembinaan, agar di antara mereka tidak ada sedikit pun niat untuk memberontak. Dalam suasana keprihatinan ini, dalam tahun-tahun 1568, seluruh warga Kesultanan Cirebon berduka cita dengan berpulangnya ke alam baka Syekh Maulana Syarif Hidayatullah setelah jenab berusia 120 tahun. Bersama Ibu Syarifah Mudaim dan paman uaknya Pangeran Cakrabuana, beliau dikebumikan di pertamanan Gunung Sembung. Dan 2 tahun kemudian, menyusul pula Kiai Bagus Pasai Fatahillah dimakamkan di tempat yang sama. Demikianlah sekilas tentang riwayat kedua tokoh yang diidentikan. Menurut versi lokal berdasarkan bukti yang ada, makam kedua tokoh itu berdampingan dan tidak diperantai apapun. Maka dengan kilasan riwayat ini mudah-mudahan bisa dimaklumi bahwa Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah bukan Fatahillah atau Falatehan.